Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini teman-teman, yang mau saya sampaikan sama teman-teman semuanya, karena banyak yang saya perhatikan, banyak juga laporan di sini. Dia tidak merasa meminjam, tapi malah uangnya ditransfer, dan dia tidak merasa segala macam, tapi malah dia mendapatkan kiriman dana langsung tunai gitu loh ya. Dan ada juga yang sudah berusaha melunasi, tiba-tiba dikirim secara otomatis. Ini buat teman-teman semuanya, saya berharap ya Anda simain video ini sampai habis. Jangan Anda skip, dan jangan juga mau jadi korban kebodohan-kebodohan terus. Jangan mau jadi korban misalnya Anda tidak merasa tapi tiba-tiba dikirim dan segala macam, dan Anda malah ditekan untuk membalikkan dengan bunga yang tinggi. Jangan. Dan saya berharap teman-teman semuanya, tolong dicatat semua aplikasi pinjol Anda. Kalau Anda tidak merasa meminjam sama sekali, jangan pernah kasih enak dan jangan pernah Anda balikkan dana tersebut. Misalnya Anda tidak merasa minjam sama sekali, ya, Anda sudah download aplikasi, hanya mengisi data tapi tidak Anda konfirmasi berapa jumlah pinjaman dan berapa segala macam. Anda tidak konfirmasi, Anda mungkin hanya sebatas rasa penasaran aja. Tiba-tiba dana langsung masuk ke rekening Anda. Jangan pernah dibayar, teman-teman. Ya. Kalaupun dia mau, Anda harus pastikan mereka menerima sesuai dengan pokok yang diterima. Kalau mereka tidak mau, jangan pernah Anda balikan gitu loh. Karena saya perhatikan begitu banyak teman-teman saya menjadi korban dalam hal ini. Ya, dia tidak merasa mengajukan, dia tidak merasa minjam, dia tidak pengen lagi untuk melanjutkan dan segala macam. Dia sudah berusaha melunaskan, tapi tiba-tiba dana dikirim. Dan habis itu dia diminta untuk membalikkan dengan bunga yang tinggi. Oke, jadi sudah saatnya teman-teman, Anda menghilangkan kebodohan-kebodohan ini. Jangan mau lagi Anda dijadikan ATM berjalan. Anda hanya diperas gitu loh. Pinjol ini kita sama-sama tahu teman-teman. Begitu ada nasabah yang tepat waktu dalam pembayaran, itu akan dimanfaatkan. Begitu ada nasabah yang tidak mengikuti kemauan mereka, itu akan dicaci maki. Anda serba salah. Ya, kita mengajukan dengan tenor sekian, begitu kita pinjam tenornya tidak sesuai lagi. Anda harus debat hal itu gitu loh. Ya, jangan Anda ikuti lagi, jangan Anda hanya termakan omongan debt collector misalnya dengan cara, kan kamu sudah meminjam di perusahaan saya. Kan sejak awal kamu sudah tahu ketentuannya. Ya, kan ditekan namanya seperti itu. Anda harus lawan hal-hal seperti itu. Saya meminjam di perusahaan Anda dengan tenor segini. Tapi Anda harus perdebatkan hal ini sebelum dana Anda gunakan, karena dana mau kita balikan lagi sesuai pokok yang diterima. Ini untuk teman-teman semuanya ya, yang mendapatkan transfer, yang mendapatkan tiba-tiba dapat kiriman, dapat pinjaman tanpa Anda konfirmasi. Oh, Anda sudah melunaskan, habis itu duit dikirim balik. Sebelum uang itu Anda balikkan sama mereka, sebelum uang itu Anda pakai juga, Anda harus perdebatkan hal ini. Kalau mereka mau, balikan sesuai pokoknya, tapi dengan perjanjian yang ada. Tapi kalau rasa ya, dia akan melakukan penipuan kepada Anda, begitu kita balikan pokoknya, malah hutang ini tidak selesai dan kita akan terus aja ditagih, saya rasa berhenti bayar. Ya, karena saya perhatikan tidak ada solusi lain selain hal itu, teman-teman. Kalau OJK menyampaikan langsung ke aplikasinya, aplikasinya tidak mau tahu. Ya, aplikasi tidak mau tahu, dia beranggapan sistem sampah seperti apa itu yang mau kita ikuti. Jadi jangan ada yang takut. Itu saya banyak mendapatkan di Instagram, saya tidak merasa minjam, tiba-tiba saya ditransfer gitu loh. Ya, saya baru mengisi data, tapi saya belum ada pilihan berapa nominal yang mau saya pinjam, tiba-tiba dana sudah masuk. Rasa saya hal-hal seperti itu, teman-teman nggak perlu balikan dananya. Ya, tinggal Anda negosiasi dulu. Negosiasi, saya tidak merasa minjam. Kalau Anda tidak mau menerima pokok sesuai yang Anda kirim, saya nggak bayar. Harus seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan lagi Anda ada, bang gimana nih bang, saya nggak merasa minjam, dana dikirim tapi dia malah minta balikin dengan bunga yang besar. Jangan bodoh lagi ya, jangan mau. Udah saatnya kita melawan hal itu gitu loh. Kalau tidak sesuai ya sudah. Yang menyuruh mereka untuk mengirim siapa? Kan kita nggak ada meminta mereka, oh saya butuh dana nih sekian, saya butuh dana nih sekian. Kan nggak ada gitu loh. Kita baru mengisi data loh, A, B, C, D segala macam. Tapi belum kita tentukan berapa pinjaman kita, berapa kali pembayaran, berapa tenor dan segala. Belum kita tentukan. Tapi dananya sudah masuk. Banyak nggak? Siapa yang mendapatkan per hari ini teman-teman semuanya? Itu kira-kira dari pinjol mana sih? Karena di sini saya perhatikan ini banyak dari pinjol legal loh yang seperti itu.
Ada juga dari pinjol ilegal, tapi pinjol legal paling banyak hari ini. Kira-kira teman yang mendapatkan hal seperti itu juga, coba isi dulu di dalam kolom komentar, itu pinjol-pinjol mana sih sebenarnya gitu loh. Setuju nggak Anda untuk tidak membalikkan lagi dana itu kalau mereka tidak mau menerima pokoknya? Jadi jangan sampai Anda malah terjebak dalam hal itu, akhirnya Anda gali lubang tutup lubang nanti. Terjebak dengan hal itu, akhirnya Anda menjual aset nanti. Yang rugi diri Anda sendiri loh teman-teman semuanya. Makanya saya bikinkan videonya ini untuk himbauan kepada Anda. Kalau Anda menyampaikan, Bang ini ada resiko berat gak? Jangan resikonya yang Anda pikirkan. Jangan resikonya yang Anda pikirkan. Sekarang kita tidak merasa meminjam. Kalaupun kita sudah mengisi data, kan kita belum menentukan pilihan. Ngapain kita harus memikirkan resiko yang tidak jelas seperti itu? Jadi sudah saatnya gitu loh. Kapan perlu Anda bikin laporan semuanya ke OJK, ke FEI, ke Komdigi, semuanya Anda bikin laporan gitu loh. Biar lebih jelas, walaupun tidak ada tanggapan sama sekali, ya sudah kita bikin laporan aja gitu loh. Yang penting kita sudah ada pegangan kita bahwasanya banyak pinjol-pinjol nakal yang tidak sesuai lagi dengan prosedur yang ada gitu loh. Biar OJK juga membuka mata, nggak bisa lagi Anda dimanfaatkan demi keuntungan mafia-mafia pinjol teman-teman. Kan demi keuntungan itu, demi melipat gandakan duit investor, malah duit Anda yang dihisap habis-habisan. Dengan dalih bunga tinggi, biaya admin yang besar, belum lagi tetek bengek yang lain segala macam, itu Anda yang membayar semuanya. Jadi jangan teman-teman ikuti hal-hal seperti itu, nggak ada risiko. Jangan dibayangkan risiko gitu loh. Jangan Anda bayangkan DC datang ke rumah gimana bang? Kan kita nggak pinjam, kita nggak merasa minjem. Ngapain kita pikirkan DC datang ke rumah? Ya, kalau seandainya saya diginiin gimana bang? Bermacam-macam teman-teman semuanya. Modus-modus yang mereka tawarkan kepada diri Anda dan mereka lakukan terhadap diri Anda. Ujung-ujungnya semuanya ingin memeras duit Anda. Makanya dengan video ini saya himbau buat teman-teman yang mendapatkan kiriman-kiriman dari pinjol, yang mendapatkan kiriman sementara Anda tidak merasa minjam, saya harap dananya tidak usah Anda balikan. Ya, tidak usah Anda balikan. Kalaupun Anda pengen membalikan, harus dibangun dulu kesepakatan dengan mereka, mau atau tidak menerima sesuai pokoknya aja. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Kalau Anda tidak mau, ya sudah, sampaikan aja kayak gitu. Oh, Anda tidak mau menerima, oh ya sudah. Berarti sampai di sana gitu loh. Karena ingat, saya merasa tidak meminjam sama sekali. Saya tidak membutuhkan dana ini, saya cuma ingin cari tahu aja dulu. Belum saya konfirmasi kenapa Anda pinjam. Paham teman-teman semuanya, jadi nggak ada yang perlu takut, jangan sibuk-sibuk lagi bertanya, bang resikonya gimana nih bang, saya tidak merasa minjam tiba-tiba duit dikirim, bang gimana nih bang, saya sudah melunasi tapi dikirim lagi secara otomatis. Ya udah, itu kesalahan mereka gitu loh, nggak kesalahan Anda lagi. Tapi sebelum Anda adu argumen, ingat teman-teman, sebelum Anda adu argumen dengan debt collector, dengan CS, dengan pihak pinjol, duitnya jangan pernah Anda pakai. Kalau misalnya mereka menyetujui nanti untuk duitnya dibalikan lagi sesuai yang kita terima, balikan. Ya, itu berlaku untuk Anda yang tidak merasa meminjam. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka lagi mata teman-teman semuanya. Dan habis itu kita juga berharap dari otoritas jasa keuangan, dari AFEI, dari pemerintah juga harus benar-benar serius dalam menangani hal ini semuanya. Jadi nggak bisa rakyat dijadikan sapi peras setiap hari, hanya diperbodoh, dia bekerja dan pada akhirnya dia harus membayar hutang dengan bunga yang tinggi. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Hari ini teman-teman kita mendapatkan satu curhatan dari salah satu follower saya juga, yang mana dia bertanya di sini cukup banyak juga ya. Pertanyaan yang dia lontarkan di sini pertama tentang gali lubang tutup lubang, dan habis itu sampai kapan nanti tagihan ini akan hilang kalau seandainya kita gagal baik. Habis itu lagi kapan waktunya si pinjol ini menghubungi kontak di luar dari kontak darurat dia. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa juga untuk disupport juga ya channel ini ya. Semoga channel ini terus berkembang dan saya makin semangat memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Oke. Assalamualaikum bang, saya tahu abang Medi Broni dari YouTube dan TikTok yang sempat FYP. Saya mau tanya, saya sebelumnya ada masalah gali lubang tutup lubang di beberapa aplikasi pinjol. Dan akhir-akhir ini saya udah ngerasa capek dan bingung mau nutup dari mana lagi. Soalnya udah banyak yang habis, saya bayar limitnya pada hilang. Nah, ini selalu yang menjadi senjata ya untuk mematikan orang-orang itu adalah gali lubang tutup lubang. Memang
Jarang banget orang yang sadar bahwasannya gali lubang tutup lubang itu menghancurkan dia untuk kedepannya gitu loh. Tapi biasanya orang-orang itu selalu sadar setelah galian tidak ada lagi, galian tidak membuahkan hasil lagi. Contoh, ada satu aplikasi misalnya gitu, limitnya 10 juta. Anda berharap nih kalau kita bayar limit 10 juta ini nanti kita dapat lagi nih 15. Begitu kita sudah bayar limitnya tadi, kita sudah bayar semua hutang kita, ternyata limitnya tidak bisa dipakai. Di sini awal petaka terjadi. Makanya selalu dengan konsep yang sama, gali lubang tutup lubang. Dan selalu juga saya menyarankan buat teman-teman semuanya, lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke? Kita lanjutkan juga. Dan akhir-akhir ini saya sudah ngerasa capek dan bingung mau nutup dari mana lagi. Soalnya udah banyak yang habis saya bayar, limitnya pada hilang. Dan itu jebakan sebenarnya gitu. Setelah kita bayar, limitnya nggak bisa dipakai. Saya sebelumnya udah nanya jasa konsultasi gitu, tapi solusinya agak nggak masuk di akal di saya. DC tetap datang, tapi HP saya infonya mau disetting dengan settingan yang nggak tahu bakalan diapain. Walaupun saya tahu apa yang saya sudah lakuin itu tidak seharusnya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Saya harus ikutin dan selesaikan semuanya. Oke, ini buat teman-teman juga. Jasa-jasa konsultasi-konsultasi seperti ini, jasa penyelesaian hutang, jasa pengkaperan hutang dan segala macam, saya sarankan sebisa mungkin itu dihindari teman-teman semuanya. Karena orang-orang ini selalu memanfaatkan kepanikanmu untuk cuan bagi mereka. Banyak hal yang akan mereka lakukan. Bahkan mereka hanya menyarankan kamu untuk ganti kartu aja, itu kamu harus bayar. Ada yang 150 per aplikasi dan begitu seterusnya. Jadi banyak hal yang harus kamu hindari. Jadi jasa-jasa seperti itu, jasa konsultasi, jasa pelunasan hutang, jasa galbay dan segala macam, sebisa mungkin dihindari. Ya, sebisa mungkin dihindari gitu loh, karena itu akan memasukkan kamu ke ranah penipuan. Mereka sengaja hal seperti itu karena mereka tahu ini adalah sumber uang. Saya berulang kali juga tuh menyampaikan di video, hati-hati teman-teman semuanya gitu loh. Anda yang terjebak di pinjol, ini saya ibaratkan seperti orang sakit. Orang kalau dalam kondisi sakit, apapun obat yang kita tawarkan itu mereka telan. Dan begitu obat yang mereka telan itu tidak sesuai lagi dan bahkan itu racun, itu malah terjadi penyesalan. Sudah jatuh ditimpa tangga, di bawahnya ada binatang buas juga. Jadi hampir sama, sudah kita terjebak di pinjol, bayar hutang dengan bunga yang tinggi, gali lubang tutup lubang, malah masuk dengan si penipu-penipu seperti ini. Ya, dihindari ya teman-teman semuanya, walaupun dengan dalih jasa-jasa pelunasan hutang, penghapusan data dan segala macam-macam. Ya, sampai nanti penjualan kertas-kertas busuk, ini harus dikuasakan dulu dan segala macam, itu hindari aja. Oke? Habis itu di sini, dan kalau dari tanggal jatuh tempo, pinjol yang saya ajukan sebelumnya ada yang telat 1-3 harian. Dan sebelumnya untuk izin aplikasi, saya semuanya sudah atur ke jangan izinkan sebelum tanggal jatuh tempo itu. Nah, ini juga harus teman-teman cerna juga. Mungkin tujuan Anda untuk tidak mengaktifkan lagi atau mengizinkan lagi tentang akses-akses yang diminta oleh aplikasi. Mungkin tujuan Anda pertama mungkin bisa menghentikan tentang mereka meneror kontak, menghentikan tentang mereka menyadap lokasi, menghentikan tentang mereka menyadap log atau yang lainnya. Itu salah teman-teman. Ya, jadi aplikasi itu Anda apain pun setelah Anda melakukan peminjaman itu sudah mubazir. Mau settingannya Anda rubah, mau aplikasinya ditutup, mau apa, data yang sudah mereka kantongin di awal itu tetap aja seperti itu dan itu akan abadi. Ya, jadi nggak usah lagi melakukan tindakan-tindakan bodoh. Sampai terkadang ada juga yang menyarankan di beberapa video saya perhatikan, diedit aja nih nomor-nomor kontak gitu loh. Itu kan ilmu-ilmu logika aja gitu loh. Diedit nomor kontak gitu loh. Seakan-akan pinjol ini selalu update. Apa yang kita edit, mereka update juga dan berubah di sistem mereka. Itu nggak ada. Ya, jadi untuk mengelabui supaya nomor kontak kita tidak dihubungi, diedit aja tuh angka 1 ganti angka 2, angka 8 ganti angka 7 gitu misalnya, kayak gitulah ya, kurang lebih. Itu nggak ada teman-teman ya, itu hanya pembodohan. Jadi nggak perlu Anda ikuti dan nggak perlu juga Anda praktek-praktekan. Jadi kalau hari ini Anda mau menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, ya sudah, you install aja, hapus aja aplikasinya, sudah gitu loh. Ya, list lagi hutangmu, berapa aplikasi hutang yang kamu terima dan berapa yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, itu perlu dicatat. Ya, karena kita nggak tahu nih gambaran nantinya, mana tahu kita ada rezeki, mana tahu kita ada ingin nawa itu untuk membayar, jadi kita tahu harus negosiasinya di angka berapa gitu ya. Habis itu lagi, kira-kira mereka atau aplikasi pinjol tetap akan hubungi kontak random HP saya tidak ya? Nah ini,
Jadi dengan tujuan dia men-setting aplikasi itu supaya kontak-kontak di handphone dia itu tidak dihubungi. Nah gini teman-teman semuanya. Jadi mungkin ketakutan Anda adalah mungkin ketika data Anda disebarkan ke kontak-kontak gitu loh, atau dihubungi orang-orang yang tidak ada sangkutan dengan hutang-hutang ini. Tapi teman-teman harus cerna juga gitu loh. Selama ini Anda telat bayar, ada nggak laporan dari orang sekitar? Contoh, misalnya si A dan si B saya jadikan kontak darurat gitu loh. Ya, si A dan si B, oke. Tiba-tiba teman kita yang si C atau si D itu dihubungi, padahal C dan D ini tidak kita jadikan kontak darurat. Kalau hal itu terjadi, oke aja, kita percaya bahwa mereka menghubungi di luar dari kondar tadi. Tapi sejauh si C dan si D ini tidak melapor kepada kita, tidak ada teman-teman yang di kontak itu menyampaikan, berarti hal itu tidak terjadi. Dan ini tidak harus juga selalu kita memikirkan hal itu, kontak saya gimana, ini nggak boleh. Ya, jadi yang kita cerna itu sesuai fakta yang terjadi aja. Sejauh faktanya belum terjadi, kita nggak perlu memaksa pemikiran kita untuk selalu memikirkan hal itu. Nanti takutnya teman-teman semuanya tumbang gitu loh. Ya, ini kita menghadapi ancaman yang serius loh. Ancaman yang serius. Dunia online ini serius teman-teman. Ya, ini lebih parah daripada dunia nyata. Jadi, jangan sesekali membawa pemikiran Anda ke sesuatu yang hanya didramakan. Faktanya kita tidak menemukan. Mungkin teman-teman mendapatkan salah satu komentar dari orang yang mana dia dihubungi kontak dia, atau mendapatkan dari grup-grup misalnya data dia sudah disebarkan ke kontak-kontak. Itu bukan berarti kita harus merangkul juga ke dalam permasalahan kita, tidak. Ya, yang harus kita ambil simpelnya adalah masalah mereka, masalah saya ya masalah saya. Ketika data mereka disebarkan, saya belum tentu. Ketika data saya disebarkan, orang lain belum tentu. Jadi nggak ada patokannya. Yang terjadi sama orang lain itu harus terjadi juga pada kita, atau yang terjadi sama orang lain bakalan terjadi juga sama kita. Nggak bisa. Ya, itu harus teman-teman titik. Jadi nggak ada dasarnya di sini kira-kira mereka aplikasi pinjol akan tetap hubungi kontak random HP saya, tidak. Itu nggak perlu dipikirkan sejauh kontak-kontak kita tidak melaporkan hal itu. Oke, teman-temanku, kita lanjutkan. Dan saya mau tanya juga, untuk waktu biasanya pinjol hubungi kontak HP saya itu setelah berapa lama saya galbay? Ya ini nggak ada orang yang tahu. Kapan pinjol itu melalui debt collector akan menghubungi orang yang ada di kontak kita? Nggak ada orang yang tahu. Dan ini tidak harus juga untuk dicari tahu. Ya, untungnya bagi kita apa? Dia menghubungi kontak kita, tetap aja kalau tidak mampu, tidak mampu. Ya, jadi rasa saya pertanyaan ini dipendam aja dulu, tidak perlu dijadikan ini suatu hal yang menakutkan buat teman-teman semuanya. Harus mencari tahu berapa lama kira-kira, ya setelah galbay berapa lama kira-kira kontak saya dihubungi. Nggak ada orang yang tahu. Ya, lebih baik Anda berpikir aja apa yang harus Anda lakukan setelah ini. Apakah Anda hanya berdiam diri? Apakah Anda hanya sibuk dengan hal seperti ini? Sementara hidup tetap berlanjut, hidup tetap berjalan. Kalau kita hanya disibukkan dengan hal seperti ini, kapan waktunya kita memulihkan kehidupan kita? Secara ini, jangankan untuk bayar hutang, untuk makan aja udah susah. Ya, jangankan kita mau mengumpulkan uang, ya, untuk makan minum kita, untuk pekerjaan aja nggak ada. Ini jauh lebih penting loh untuk Anda pikirkan daripada Anda berpikir berapa lama saya galbaynya baru dihubungi kontak saya. Ya, itu nambah beban di dalam pemikiran. Habis itu lagi teman-teman semuanya, soalnya saya mau banget lunasin, tapi memang harus satu persatu biar saya enggak gali lubang tutup lubang seperti sebelumnya. Nah, itu bagus. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Lebih baik kita berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Dan ini sebetulnya luar biasa, saya angkat jempol dua. Dia mau menyelesaikan satu persatu tanpa gali lubang tutup lubang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di list dulu nama aplikasinya. Nama aplikasinya apa aja, aplikasi A sampai B atau sampai E dan segala macam, list dulu. Oke, nama aplikasi masing-masing, berapa uang yang Anda terima dan berapa yang mereka suruh bayar. Oke. Dan habis itu, setelah itu Anda cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Ganti dulu sementara nomor Anda ini sampai beberapa bulan ke depan. Dan Anda fokuslah bekerja, kumpulkan uang Anda. Di mana uang Anda terkumpul nanti, ingatlah hutang Anda ini di mana kira-kira yang mau kita selesaikan dulu. Ini kalau ada rezeki. Ingat, ini kalau ada rezeki. Tapi kalau rezekinya tidak ada, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, jangan pernah sampai gali lubang tutup lubang. Ya, Anda mau menyelesaikan hutang tapi Anda membuka hutang. Anda mau melunasi hutang tapi Anda malah berhutang. Ini nggak akan pernah selesai.
Oke, jadi kalau Anda pengen supaya Anda tenang bekerja dan berusaha, supaya tidak disibukkan dengan ancaman katanya dan katanya, saya sarankan putuslah semua komunikasinya dulu, berdamailah dengan diri sendiri, fokuslah untuk bekerja. Begitu Anda mendapatkan pekerjaan, penuhi kebutuhan Anda, sisanya sisihkan untuk membayar hutang. Dan Anda tidak perlu pikirkan apakah dia menghubungi kontak, apakah dia akan menghubungi si A, si B, dan segala macam. Sejauh hal itu belum ada yang melaporkan, itu tidak perlu kita pikirkan. Oke, teman-teman semuanya, paham ya? Mudah-mudahan dengan jawaban ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat-telat bayar, ya. Supaya Anda tidak berpikir kemana-mana, dan saya doakan juga semoga masalah Anda cepat selesai dan hutang-hutang ini cepat dilunaskan. Oke, teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.